tema Al-Quran ya Udin. Ya, tema Al-Quran. Apa rahasia Al-Quran sebenarnya? Al-Quranu hudal lil hayati. Al-Quran itu petunjuk hidup kita. Innal Qur'ana laisa kitaban lil qiraati fahasbu bal huwa dalilun yahdil insana ila sa'adati fid dunya wal akhirah. Al-Quran bukan hanya bacaan, bal huwa dalilun yahdil insan, tapi pedoman menuntun manusia ila sa'adati, menuju kebahagiaan. Kapan? Fid dunya wal akhirah. Yakinlah ketika kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita, fid dunya wal akhirah as-sa'adah, kebahagiaan di dunia akhirat. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 2 Allah SWT berfirman, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Zalikal kitab, inilah kitab la raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Apa fungsinya? Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadikan Al-Quran ini pedoman hidup kita, petunjuk hidup. Yang kedua, Al-Quranu syifa'ul lil qulub. Di rahasia Al-Quran ini, Al-Quran adalah penyembuh, syifa'u lil qulub, penyembuh hati. Ya, ayatul Quran tutmainnul quluba wa tuzilul husnah wa taslibus sakinata lin nufusi. Al-Quran ini, ayat-ayat Al-Quran bisa menenangkan hati, wa tuzilul husnah, bisa menghapus kesedihan, ya, wa taslibus sakinata lin nufus, dan memberi ketenangan jiwa. Bagaimana cara bacanya? Kalau bisa bacanya digetarkan ke hati kita, dan istiqomah terus, jangan sebulan 2 bulan, baca terus, jangan sampai putus. Al-Quranu sifa'ul lil qulub. Ini dalam surat Al-Isra ayat 82 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Allah langsung yang berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Wa nunazzilu minal qur'an, dan kami turunkan Al-Quran, ma huwa syifa'un, sesuatu yang menjadi penawar, obat, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang yang beriman. Gampang obatnya hati itu, istiqomah baca Quran, getarkan ke hatinya, praktekkan 2 tahun 3 tahun, jangan sebulan 2 bulan 3 bulan mengudin, istiqomah terus. Yang ketiga, rahasia Al-Quran adalah Al-Quranu la yabla wa la yafna. Al-Quran tidak pernah usang. Ma'annahu unzila munzu aksara min alfin wa arba'imi'atin sanah, ya, walaupun diturunkan lebih dari 1400 tahun yang lalu, fa inna ma'aniyahu sholihatun likulli zaman wa makan. Kandungannya masih relevan dengan zaman dan modern ini. Dalam surat Fussilat ayat 42 Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak datang kepadanya kebatilan baik dari depan maupun dari belakang, diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Artinya apa? Tidak usang gitu loh, baik masa kemarin atau masa yang akan datang. Fussilat ayat 42. Rahasia yang keempat, Al-Quranu yahmilul ilma wal ma'rifatah. Al-Quran itu mengandung ilmu pengetahuan. Fihi ayatun kasiratun tushiru ila azamatillah fil khalqi, ya, banyak ayat yang mengandung, yang menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah, ila azamatillah fil khalqi, di alam semesta ini. Wa tuwafiqu ma yaktashifuhul ilmul hadis, yang selaras dengan temuan ilmiah modern. Ini dalam surat Fussilat ya 53
Allah Subhanahu wa taala berfirman, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahumul annahul haqqu. Surat Fussilat 53. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segenap penjuru bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran Al-Haq, yang benar. Dan terakhir, apa rahasia Al-Quran? Al-Quranu maisurun lil hifzi wal fahmi. Al-Quran itu mudah dihafal dan dihayati, ya. Kita dengan membaca Al-Quran, membaca kandungannya, insya Allah, ya, setiap yang menyimpang dari Al-Quran itu pasti ketahuan tuh. Ada orang-orang yang ingin, ya, ingin menyimpangkan kandungan itu diketahui. Kenapa? Al-Quran ini langsung dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti ketahuan ketika ada orang yang mau menyimpangkan. La yujadu kitabun azhalu minal Quran fil hifzi wa tadabburi wa yastati'u kullu ummatin an tata'allamahu wa tasluwahu. Tidak ada kitab selain yang semudah Al-Quran ini untuk dihafal oleh berbagai usia ataupun bangsa. Ini dalam surat Al-Qamar ayat 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad yassarnal Qur'an, dan sungguh kami mudahkan Al-Quran, lizzikri, ya, fahal mim muddakir, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Diusahakan di samping kita membaca Al-Quran, pahami itu isinya, kandungannya, Bangudin. Pesannya apa di situ? Allah menyuruh kita apa? Allah melarang apa? Jangan sampai ada cerita, kan dulu saya ceritain tuh, lurah kampung dapat surat dari gubernur, ya, Pak RT kampung dapat surat dari gubernur. Isi suratnya apa? Bahasa Inggris. Namanya RT kampung, nggak tahu bahasa Inggris, dibaca terus tuh suratnya. Senang sih dapat surat dari Pak Gubernur. Dibaca terus, padahal di situ ada pesan, jangan lakukan ini, ada larangannya dari gubernur. Dibaca, tapi apa? Perintahnya gubernur tidak dijalankan. Apa akhirnya? Kecewa dah gubernurnya. Meskipun tadi usap-usap, kan, suratnya, surat gubernur sih diwangi-wangi. Jangan sampai seperti itu. Artinya apa? Diusahakan kita membaca Al-Quran, tapi juga tahu pesan dan kesan apa, perintahnya apa di situ, larangan Allahnya apa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina